semuanya, kalau mendengar kata Kabupaten Karanganyar, apa yang pertama terlintas di pikiran kamu? Mungkin wisata alam yang indah seperti Grojogan Sewu atau Candi Sugeng. Tapi, tahukah kamu bahwa Kabupaten Karanganyar juga punya peran penting dalam perekonomian industri di Jawa Tengah? Secara geografis, Kabupaten Karanganyar terletak di barat lereng Gunung Lawu, bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari daratan rendah di bagian barat dan perbukitan serta pegunungan di bagian timur. Kondisi ini memberikan Kabupaten Karanganyar dua keuntungan besar. Yang pertama, iklim yang sejuk dan cocok untuk pertanian, seperti teh, sayur, dan juga kopi. Yang kedua, memiliki sumber daya air yang melimpah, sehingga dapat mendukung pangan dan tekstil. Letaknya yang strategis hanya sekitar 30 menit dari kota Surakarta membuat distribusi barang dan tenaga kerja menjadi lebih efisien. Karanganyar memiliki beragam sektor industri dari skala besar sampai UMKM. Yang pertama, tekstil dan garmen. Berlokasi di wilayah Jaten dan Colomadu, sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menghasilkan produk ekspor seperti pakaian jadi. Yang kedua, industri makanan dan minuman. Banyak produk olahan teh, keripik, gula kelapa, dan minuman herbal berasal dari daerah ini. Potensi besar muncul dari pengolahan hasil pertanian lokal. Yang ketiga, kerajinan mebel, sentra kerajinan ukir kayu, batik cap, dan souvenir berkembang di desa-desa, terutama di wilayah selatan dan timur. UMKM digital dan kreatif. Beberapa pelaku UMKM mulai merambah pasar digital, berjualan lewat e-commerce dan media sosial. Lalu, kenapa industri bisa tumbuh di sini? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, infrastruktur. Karanganyar dilintasi jalan nasional dan dekat dengan jalur logistik penting. Yang kedua, tenaga kerja. Banyak warga berusia produktif, terutama lulusan SMK dan perguruan tinggi di Solo Raya. Yang ketiga, kebijakan daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar aktif mendorong investasi, menyediakan pelatihan wirausaha, dan membuka peluang kawasan industri terpadu. Namun, pertumbuhan industri di Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari tantangan. Yang pertama, infrastruktur sekunder seperti akses ke desa-desa industri masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, teknologi produksi masih tertinggal, terutama di sektor UMKM. Lalu, yang ketiga, isu lingkungan dan limbah juga mulai menjadi perhatian di sektor tekstil dan makanan. Hal ini menjadi tugas bersama seperti pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Masa depan industri Kabupaten Karanganyar cukup cerah, asalkan pembangunan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan. Yang pertama, pemerintah daerah sedang mengembangkan konsep industri hijau berbasis agro, memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal. Lalu yang kedua, pusat pelatihan vokasi dan digitasi UMKM juga terus didorong agar pelaku industri siap bersaing di pasar modern. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, pengembangan desa wisata industri, dan promosi digital bisa menjadi langkah strategis untuk masa depan Kabupaten Karanganyar. Jadi, Kabupaten Karanganyar bukan hanya soal tentang wisata. Di balik lereng Gunung Lawu dan sawah-sawah yang hijau, ada denyut ekonomi yang terus tumbuh lewat sektor industri di Kabupaten Karanganyar. Potensi besar ini perlu kita dukung bersama agar Kabupaten Karanganyar menjadi contoh suksesnya pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan dengan lingkungan. Terima kasih sudah menonton video tentang geografi ekonomi industri Kabupaten Karanganyar. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal industri di Kabupaten Karanganyar atau daerah lain, ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Say goodbye!